Ledakan pipa gas Cina tewaskan 25 warga, 8 orang diamankan. Delapan orang dari perusahaan gas di kota Xi'an, Provinsi Hubei, Cina diamankan pihak kepolisian setempat pasca ledakan yang menewaskan 25 warga dan melukai 138 lainnya. Ledakan tersebut bermula dari pipa gas milik perusahaan gas di Xi'an. Sistem manajemen keselamatannya sangat lemah sehingga para pekerja tidak bisa menjalankan tanggung jawab memeriksa pipa gas sesuai regulasi. Selain juga kesalahan fatal dalam mengoperasikan peralatan, demikian dikatakan otoritas pemerintah kota setempat. Di antara 8 orang yang diamankan terdapat seorang general manager perusahaan tersebut yang bermarga Huang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan pemukiman Yanhu. Pasar yang berada di kawasan pemukiman tersebut porak-poranda. Pasar yang dibangun pada awal 90-an itu terdiri dari 2 lantai yang menampung 19 toko dan 46 lapak. Sebanyak 913 keluarga yang tinggal di lokasi kejadian diungsikan. Mati karena terlalu banyak bekerja di Cina kini menjadi perhatian baru. Simak begini ulasannya. Di Cina, konsep analogi mati karena terlalu banyak bekerja disebut sebagai guo laozi. Guo laozi marak terjadi di Cina dan mirip dengan bahasa Jepang karoushi ataupun bahasa Korea guarosa yang berarti mati kelelahan karena bekerja. Guo laozi dilaporkan menjadi masalah baru di negara Cina. Banyak sekali pekerja yang kelelahan dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Hal ini terjadi karena perusahaan di Cina rata-rata mengadopsi sistem 996 dalam sistem kerja mereka. Sistem kerja 996 adalah sistem kerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Dilansir lingkarmadion.pikiranrakyat.com dari China Daily, disebutkan sistem 996 adalah konsepsi yang memang betul-betul melanggar aturan pekerja di Cina. Mereka mencatat bahwa sudah banyak sekali pekerja di Cina, terutama yang bekerja dalam bidang IT, diharuskan bekerja dengan metode guo laozi. Beberapa studi mencatat persaingan kerja di Cina yang tinggi membuat guo laozi seringkali terjadi di sana. Mereka menyebutkan bahwa perusahaan memang mencari orang-orang yang bekerja keras dan berdedikasi tinggi. Mereka yang ingin bekerja di perusahaan tersebut harus bersedia bekerja dengan sistem 996. Jika tidak, mereka akan diganti oleh pencari kerja lainnya. Jika mereka tidak bekerja dengan sistem 996, maka orang lain akan menggantikannya. Kutip Lingkar Madiun dari China Daily. Hal tersebut benar-benar ditentang oleh banyak aktivis kemanusiaan di Cina karena memang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dalam bekerja. Protes dilakukan karena sudah ada banyak pekerja yang bertumbangan masuk ke dalam ICU. Tidak sedikit pula dari mereka yang meninggal dunia karena sistem kerja seperti itu. Rata-rata kematian mereka berkisar di bawah usia 40 tahun dengan rata-rata disebabkan oleh penyakit jantung. Pemerintah Cina sudah berupaya untuk menghapuskan sistem kerja 996 dengan memberikan serangkaian aturan kepada perusahaan. Namun pada kenyataannya tawaran untuk bekerja dengan sistem 996 bukan datang dari perusahaan, melainkan dari pekerja itu sendiri. Banyak dari para pekerja yang secara sukarela menyatakan kesanggupannya bekerja dengan sistem 996. Hal tersebutlah yang membuat sistem kerja 996 masih terjadi dan sekarang masih menjadi problematika di Cina. 22 pekerja terperangkap dalam tambang emas yang meledak di Cina.
Sebanyak 22 orang pekerja tambang emas di Cina terperangkap di bawah tanah selama hampir 2 hari. Kejadian berlangsung setelah sebuah ledakan menerpa tambang yang digali di timur Cina. Ledakan itu terjadi Minggu sore di sebuah tambang di sebuah kota dekat kota Xixia di Provinsi Shandong, sebut pihak berwenang dalam sebuah posting media sosial Weibo, seperti dikutip AFP. Ledakan itu merusak tangga keluar dari tambang dan sistem komunikasi, sehingga pihak berwenang tidak dapat menghubungi penambang yang terperangkap, kata pernyataan yang dirilis. Pihak berwenang telah mengirim penyelamatan ke tambang yang dimiliki oleh Shandong Wucailong Investment Co Ltd. Kecelakaan pertambangan sering terjadi di Cina, di mana industri tambang di sana memiliki catatan keselamatan yang buruk dan peraturan seringkali ditegakkan dengan lemah. 23 penambang tewas setelah terperangkap di tambang di kota Zhongxing. Insiden terjadi hanya beberapa bulan setelah 16 orang lainnya meninggal karena keracunan karbon monoksida setelah terperangkap di bawah tanah di tambang batu bara di kota lain. Bus yang bawa pekerja proyek Cina meledak di Pakistan diduga ada sabotase. Sebuah bus meledak dan menyebabkannya terjun ke jurang di barat laut Pakistan. Naas 13 orang di dalamnya tewas, termasuk 9 pekerja Cina. Dilansir dari AFP, bus tersebut membawa insinyur surveyor dan staf mekanik Cina ke lokasi pembangunan bendungan Dasu di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sementara otoritas Pakistan mengatakan masih menyelidiki insiden ini. Kedutaan besar Cina di Islamabad mengklaim warganya telah diserang. Ledakan itu memicu kebakaran di mesin yang membuat kendaraan tersebut terjun ke jurang, ungkap seorang pejabat pemerintah daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan 28 warga negara Cina lainnya terluka. Sebelum jumlah korban tewas meningkat menjadi 13 orang, Inspektur Jenderal Mozammil Ansari, pejabat tinggi di kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, membenarkan kematian 6 warga negara Cina, 2 tentara dan 2 warga setempat. Sepertinya sabotase, duga Ansari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi, dilansir dari Reuters. Proyek PLTA Dasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLTA Dasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi.